Nah, makanya itu dibutuhkan hal yang berikutnya. As an entrepreneur, sometimes Anda akan berada di suatu titik di mana you have to make a very important and crucial decisions. And you have to take that risk. Kadang, kalau saya bisa bandingkan ya, ketika waktu dulu saya ulang tahun ke-20, saya belum siapa-siapa, nggak punya apa-apa. Tentu saja ngambil keputusan jadi entrepreneur is okay, I have nothing to lose. Benar nggak? Tapi ketika kita sudah punya banyak hal yang baik, dan kita harus berani untuk melepaskan hal itu demi purpose yang lebih baik lagi, is not easy. And sometimes in life as an entrepreneur we have to take that risk, ya. Dan disitulah akhirnya saya lakukan, menjual bisnis yang di Singapura, exit fully, kembali ke Indonesia untuk mulai lagi semua dari nol. Dan saya mulai dari hal yang sederhana, karena saya terbiasa mulai dari hal yang kecil sederhana ya, tadi Chief Everything Officer. Saya mulai dari garasi. Kalau sekarang Anda datang ke kantor Meridiana Group, ya kita bergerak di bidang edukasi, ini kantornya, ini adalah warrior-warrior kita. Puji Tuhan sekarang kita punya 125 full-time warriors ya yang bekerja untuk satu visi, menciptakan dampak positif dalam kehidupan jutaan orang di Indonesia. Tapi pertama kali kita mulai, nggak di tempat saya enak ini, ya, tapi di garasi rumah. Ini di garasi rumah yang diubah jadi kantor. Kalau Anda lihat ini waktu itu kita lagi ngerayain ulang tahun Republik Indonesia HUT RI yang ke-69. Jadi bisa itu nggak tuh kira-kira tahun berapa? 2014 ya. Oke, yang AC-nya suka bocor, kadang-kadang listriknya suka mati karena tegangannya nggak kuat, dan tentu saja banjir di mana-mana ya pada saat itu. Saya kembali ke Indonesia disambut dengan banjir, disambut dengan banyak hal. Tapi sekali lagi, sometimes in life berkali-kali saya bilang, ketika Anda berani untuk mengambil sebuah keputusan yang baik, di awal akan selalu ada yang namanya ujian. Selalu akan ada yang namanya ujian. Selalu akan ada yang namanya apa? Ujian. Ujian itu untuk ngetes. Mengetes hati kamu. Kamu sungguh-sungguh nggak sih mengetes purpose-nya kamu? Is it real? Dan saya percaya kalau Anda dihadapkan dengan ujian, jangan takut. Karena sekali saya bilang, sekolah universitas yang bagus, kira-kira ada ujian masuknya atau enggak? Ada. Tujuannya apa? Untuk menyaring. Layakkah dia? Pantaskah dia? Oke. Nah, berproses, dibutuhkan yang berikutnya. Nah, yang berikutnya itu adalah highly committed. Oke, saya bilang highly committed. Oke. Nah, ketika Anda mengambil sebuah resiko, tidak dijamin pasti akan berhasil. Tapi kalau kita tidak mencoba, sudah pasti kita akan kalah. Bertanding ya, seperti saya bilang. Kalau kita nggak bertanding, udah pasti kita akan kalah. Nah, tapi dibutuhkan komitmen. Komitmen itu artinya bukan hanya usaha. Coba, siapa sih yang nggak tahu kalau mau jadi pengusaha ya harus usaha, namanya juga pengusaha, betul? Ya kan? Nah, tapi sekarang pertanyaannya, usaha seperti apa? Kalau usaha di saat muda, semua orang juga bisa. Kalau usahanya gampang-gampang aja, semua orang juga bisa. Tapi usaha, walaupun di saat susah sekalipun mungkin belum terlihat hasilnya, sekalipun mungkin belum belum sesempurna yang Anda bayangkan. Nah, makanya highly committed, benar-benar gigih gitu ya terhadap apa yang Anda yakini. Nah, dan dari situ akhirnya ya puji Tuhan, ya Tuhan juga mengirimkan orang-orang yang sangat tepat yang juga benar-benar percaya pada visi dan mimpi kita bersama. Dan disitulah akhirnya dari garasi kita bisa punya ruko. Bisnis pertama Meridiana tuh sebenarnya untuk anak-anak ya, karena my passion is education, especially for kids and teens. Jadi sebenarnya mungkin orang sekarang taunya motivator, gampangnya bilang motivator, tapi sebenarnya bisnis utama saya tuh kids and teens. Kita mulai dari event, ya kita ada event-event ngajarin leadership, ya ngajarin character development. Dari event yang awalnya setahun 2 kali hanya liburan sekolah, akhirnya berkembang menjadi learning center. Oke, awalnya kita punya 1 cabang di Puri, akhirnya sekarang puji Tuhan kita punya 13 cabang ya di Surabaya dan juga di Semarang ya, dan akhirnya punya ada digitalnya juga dan terus berkembang ya. Nah, jadi inilah salah satu perwujudan hasil dari komitmen tadi ya, komitmen untuk never give up. Nah, dan saya bersyukur pada saat ini as an entrepreneur udah ada GM yang menjalankan secara operation, sedangkan saya udah nggak menjalani lagi secara operation. Nah, kalau saya yakin sebagai entrepreneur pasti sering mendengar kalimat, oh paling enak tuh bisnis autoran, bisnisnya jalan sendiri, ownernya jalan-jalan. Pernah dengar? Siapa yang pengen kayak gitu? Wah, amin ya. Oke, ya saya juga pengen, tapi seperti saya bilang, kadang-kadang jalan-jalan doang holiday itu selalu ada batasnya ya. Sometimes kadang-kadang saya ngerasa kayak nggak meaningful gitu. Jadi sekarang bisnis jalan sendiri, saya bisa jalan-jalan tapi yang lebih ada purpose-nya.
jalan-jalan keliling Indonesia untuk meng-convey that message, jalan-jalan untuk bikin konten-konten. Nah, jadi sebenarnya konten-konten yang saya buat itu adalah kendaraan platform untuk saya menyampaikan message-message itu, message of hope, message of love, message of faith gitu, konten-konten yang positif itu yang menjadi salah satu cara ya yang benar-benar actively saya masih lakukan sampai hari ini. Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.